Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai rotasi pada sistem koordinat Kartesius, yaitu rotasi terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 90 derajat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi yang kedua adalah rotasi pada sistem koordinat Kartesius. Pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa rotasi merupakan transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik pusat tertentu. Nah, rotasi itu ditentukan oleh titik pusat, arah rotasi, dan sudut rotasi. Jika arah rotasi diputar searah perputaran jarum jam, maka besar sudut rotasi itu bernilai negatif atau negatif alfa. Sebaliknya, jika arah rotasi itu diputar berlawanan arah perputaran jarum jam, maka besar sudut rotasi bernilai positif atau alfa. Nah, jenis-jenis rotasi itu ada dua. Yang pertama, rotasi terhadap titik pusat O 0,0, dan yang kedua, rotasi terhadap titik pusat A dengan koordinat A, B. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah rotasi terhadap titik pusat O 0,0. Perhatikan ilustrasi rotasi sejauh alfa terhadap titik pusat O 0,0 berikut ini. Misalkan terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Nah, titik A ini akan kita putar sejauh alfa. Maka, bayangan titik A ini adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, suatu rotasi yang berpusat di O dengan sudut rotasi alfa dinotasikan dengan R, O, alfa. Nah, untuk sudut yang akan kita gunakan pada pelajaran ini adalah alfa sama dengan 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Nah, yang pertama, rotasi terhadap titik pusat O 0,0 yang diputar sejauh 90 derajat. Perhatikan uraian berikut ini. Misalkan pada bidang koordinat Kartesius ini terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat 3,4. Nah, pertama, titik A ini akan kita putar searah jarum jam sejauh 90 derajat. Maka, bayangan titik A, yaitu A aksen, berada pada koordinat 4, negatif 3. Sehingga didapat titik A dengan koordinat 3,4 dirotasikan terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam, maka besar sudutnya adalah negatif 90 derajat, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 4, negatif 3. Berikutnya, jika titik A ini kita putar terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam, maka bayangan titik A yaitu A aksen
berada pada koordinat negatif 4,3. Sehingga didapat titik A dengan koordinat 3,4 dirotasikan terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam, maka besar sudutnya adalah positif 90 derajat. Menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif 4,3. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa titik A dengan koordinat 3,4 dirotasikan terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat searah perputaran jarum jam menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 4,-3. Sedangkan jika dirotasikan terhadap titik O 0,0 yang diputar 90 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif 4,3. Nah, berdasarkan hasil ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat searah perputaran jarum jam dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik O sejauh negatif 90 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X. Nah, yang kedua, titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik O sejauh 90 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, X. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Untuk soal yang pertama, gambarlah bayangan titik A dengan koordinat 2,-3 jika dirotasikan 90 derajat dan negatif 90 derajat dengan pusat O 0,0. Kemudian periksalah koordinat titik bayangannya menggunakan rumus. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama kita buat koordinat kartesius sebagai berikut. Diketahui titik A dengan koordinat 2,-3. Nah, pertama, titik A ini akan kita rotasikan sejauh 90 derajat. Nah, di sini alfanya bernilai positif. Maka arah perputarannya adalah berlawanan arah perputaran jarum jam sejauh 90 derajat. Maka bayangan titik A adalah A aksen dengan koordinat 3,2. Jadi, berdasarkan gambar ini, jika titik A dengan koordinat 2,-3 kita rotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0 menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 3,2. Nah, jika kita gunakan rumus yaitu titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik O sejauh 90 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, X. Maka titik A dengan koordinat 2,-3 memiliki nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan negatif 3. Nah, berdasarkan rumus ini,
maka bayangan titik A adalah A aksen dengan koordinat negatif Y, yaitu negatif dikali dengan negatif 3. Kemudian koma X, yaitu 2. Nah, hasil dari negatif dikali dengan negatif 3 adalah positif 3. Sehingga didapat koordinat 3,2. Sehingga dengan menggunakan rumus ini, maka didapat bayangan titik A dengan koordinat 2, negatif 3 yang dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik O 0,0 adalah 3,2. Nah, hasil ini sama dengan hasil yang terdapat pada gambar ini. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya yang kedua. Titik A ini akan kita rotasikan sejauh negatif 90 derajat. Nah, karena alfanya bernilai negatif 90 derajat, maka arah perputarannya adalah searah dengan perputaran jarum jam, yaitu sejauh 90 derajat. Maka, bayangan titik A adalah A aksen dengan koordinat negatif 3, negatif 2. Jadi, titik A dengan koordinat 2, negatif 3 dirotasikan sejauh negatif 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0 menghasilkan A aksen dengan koordinat negatif 3, negatif 2. Nah, jika kita gunakan rumus yaitu titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik O sejauh negatif 90 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X. Maka titik A dengan koordinat 2, negatif 3 yang memiliki nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 3. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A adalah A aksen dengan koordinat Y, yaitu negatif 3, negatif X, yaitu negatif 2. Sehingga didapat A aksen dengan koordinat negatif 3, negatif 2. Jadi, bayangan titik A dengan koordinat 2, negatif 3 yang dirotasikan sejauh negatif 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0 adalah A aksen dengan koordinat negatif 3, negatif 2. Nah, hasil ini juga sama dengan hasil yang terdapat pada gambar ini. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan titik P dengan koordinat 1,2 jika dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 90 derajat searah dengan perputaran jarum jam. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, karena perputarannya sejauh 90 derajat searah dengan perputaran jarum jam, maka nilai alfa sama dengan negatif 90 derajat. Nah, titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 90 derajat searah dengan perputaran jarum jam dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap
R O, negatif 90 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X. Nah, diketahui titik P dengan koordinat 1,2. Maka nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 2. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik P, yaitu P aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan Y dan nilai Y aksen sama dengan X. Nah, untuk X aksen sama dengan Y, karena diketahui nilai Y sama dengan 2, maka X aksen sama dengan 2. Sedangkan untuk Y aksen sama dengan negatif X. Karena diketahui nilai X sama dengan 1, maka Y aksen sama dengan negatif 1. Nah, dari uraian ini didapat nilai X aksen sama dengan 2 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 1. Sehingga bayangan titik P adalah P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, yaitu P aksen dengan koordinat 2, negatif 1. Jadi, titik P dengan koordinat 1,2 dirotasikan terhadap titik pusat O sejauh negatif 90 derajat menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat 2, negatif 1. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Tentukan bayangan titik R dengan koordinat negatif 4,9 jika dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, karena perputarannya sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan perputaran jarum jam, maka besar sudut alfa sama dengan positif 90 derajat. Titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O sejauh 90 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, X. Nah, diketahui titik R dengan koordinat negatif 4,9. Maka nilai X sama dengan negatif 4 dan nilai Y sama dengan 9. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik R, yaitu R aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y dan nilai Y aksen sama dengan X. Nah, untuk X aksen sama dengan negatif Y, karena nilai Y sama dengan 9, maka X aksen sama dengan negatif 9. Sedangkan untuk Y aksen sama dengan X, karena nilai X sama dengan negatif 4, maka Y aksen sama dengan negatif 4. Nah, dari uraian ini didapat nilai X aksen sama dengan negatif 9 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 4. Maka bayangan titik R adalah R aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, yaitu R aksen dengan koordinat negatif 9, negatif 4. Jadi, titik R dengan koordinat negatif 4,9 dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 90 derajat menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat negatif 9, negatif 4.
Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai rotasi terhadap titik asal O 0,0 sejauh 90 derajat. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.